dari Bang Ali Sahali. Yang keenam nanti ada sesi tanya jawab ya. Dan yang terakhir adalah menutup. Pula sarang rencang-rencang karena menampung aspirasi dari berbagai macam masyarakat, baik pemuda, orang tua, dan pemudi-pemudinya juga. Karena terbesit untuk demi kondisivitasnya masyarakat Desa Jumbleng, maka kami menggagas sebuah forum, dan penggagas tersebut diantaranya saya sendiri, Mas Yadi, dan Pak Bambang, Pak Carnoto, Saudara Rosidin, dan Mas Kasum. Dan alhamdulillah kami bermusyawarah tentang demi kemajuan masyarakat Desa Jumbleng, apa yang diharapkan kami menampung aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Jumbleng, sekalipun kami masyarakat, hal wajarlah kalau kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah terbentuk forum tersebut dinamakan Forum Masyarakat Jumbleng Bersatu. Kenapa kami namakan Forum Masyarakat Jumbleng Bersatu? Karena Desa Jumbleng terdiri dari beberapa bagian dan beberapa RW. Disitulah kami memberikan sebuah nama Forum Masyarakat Jumbleng Bersatu. Untuk itu malam hari ini kami selaku panitia memberikan atau memberitahukan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Desa Jumbleng, bahkan saya sendiri selaku ketua panitia memberikan sebuah undangan baik pada pemerintahan desa, Babinsa, Babinmas, RT RW setempat, juga tokoh-tokoh masyarakat. Karena kami membuat forum tersebut yang jelas untuk umum, bukan untuk kelompok, jadi untuk bersama, bukan pembanding ya, maaf ya, bukan pembanding. Jadi kami buka forum tersebut untuk umum seluruh masyarakat Desa Jumbleng khususnya. Makanya kami pada malam hari ini membuka forum ataupun mendeklarasikan, saya selaku panitia mendeklarasikan forum komunikasi forum masyarakat Jumbleng Bersatu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah terlaksana. Langsung saja kami menggagas memilih ataupun voting dengan susunan atau struktural forum tersebut dengan diketuai yaitu saudara kita, Saudara Bambang Sugiono, dan sekretaris Saudara Carnoto, bendahara Saudara Komarudin, mantan RT, dan kepala bidang advokasi yaitu Bapak Rosidin, kepala koordinator Saudara Kasum, koordinator wilayah karena dari berbagai wilayah ya, 4 wilayah yaitu RW 1, 2, 3, dan 4. Itu wilayah 1 Kusnadi atau Bunglong, dan maaf sekarang orangnya sedang bekerja. Saya kedua yaitu Saudara Bapak Daman, dan maaf barusan orangnya sedang tahlilan.
Dan wilayah 3 yaitu saudara Muhammad Taufik. Dan yang keempat Sundaya alias Bonjol, sekarang orangnya lagi berjalan ke Jawa Tengah. Kepala Bidang Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan yaitu Kang Tanjung dan Pasam Suri, dan humas saya sendiri. Kemudian susunan struktur forum masyarakat Jumbeng Bersatu, dan saya mohon doa dan restunya pada semua masyarakat, khususnya di blok Jangka Tua umumnya Desa Jumbeng, untuk diberitahukan bahwa malam hari ini saya Casyadi selaku Ketua Panitia mendeklarasikan forum masyarakat Jumbeng Bersatu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masyarakat. Langsung saja kita saksikan. Ketika ada perusahaan di sini itu harus menjamin pembangunan yang berkelanjutan, bukan pembangunan yang malah merusak lingkungan, yang malah merusak desa kita. Harus jelas manfaatnya seperti itu. Ketua forumnya itu kita dewek, wakilnya Ewa, sekretarisnya Carnoto, bendahara Kang Ato atau Komarudin, mantan RT 04 Kang ya, mantan RT 04 yang kebetulan berseberangan langsung atau bersebelahan dengan Kawaguchi. Sebenarnya duduk Kawaguchi pasti pengen dibahas atau itu ngomong soal Kawaguchi, kesempatku kalau ngomongin Kawaguchi masih membelain, cuma tidak masalah bersama gua. Tapi sebelum kita parakan video mau terjadi konflik ya atau persoalan. Tapi sebelumnya memang persoalan digunakan gua lagi mengupai paparan atau maparakan terkait visi dan misi. Kenapa sih keduanya forum? Kenapa sih kudu digawe satu bentuk kelompok masyarakat atau organisasi rakyat? Si susunannya mau jelas. Selain ketua sekretaris bendahara, anak tim advokasi atau kepala advokasi, anak kepala kesehatan dan pendidikan. Karena makanya nggak keluar tuh pengen bener-bener masyarakat ini paham terhadap satu keadaan, paham terhadap satu bentuk keresahan. Bukan ngomongin industri, Pak, tapi ngomongin soal pendidikan. Kenapa Kang Tanjung tak tunjuk kula kongkon dadi kepala bidang pendidikan, karena perlu sampai ketahui atau batur-batur ketahui bahwa angka kelulusan di wilayah Jumbeng khusus di Jangka Tua ini sangat rendah. Batur-batur sing diberi kesempatan kanggo menempuh pendidikan SMA ataupun SMP iku akeh.
Nah, kebetulan forum ki batur-batur juga akses kanggo ngomongi kejar paket. Makanya Kang Tanjung ini tak tunjuk langsung kanggo mendata batur-batur sing dulu sekolah atau sing masih pengen sekolah. Mangga engkau tinggal marani Kang Tanjung atau Kang Toib kanggo melu kejar paket. Karena Jumbleng ini Pak 10 tahun ke depan ini jadi industri, desa industri. Nah, industri ini biasanya bicara aturan, bicara administratif. Lamun kita-kitaan atau batur-batur diberi ijazah sarang lamar kerja yang kurang eber. Nah, maksudnya forum ini dibantu agar forum ini bisa advokasi masyarakat. Tidak ngomongin persoalan Kawaguchi. Tak ngomong mau bahwa Kawaguchi terlalu sempit lah ya. Karena PR terbesar adalah punya caranya batur-batur atau sedulur-sedulur KB gue ijazah SMA atau SMP. Nah, ini Mang Tanjung sebelum waktu istaka. Nah, itu Pak singkat maksud ngomongin pendidikan ya. Forum atau batur-batur kita pengen bahwa Jumbleng iki bisa bersaing taruh desa-desa saja ngomongin soal pendidikan. Karena lama kok pabrik iki ngadeg. Ketika batur-batur harapan daftar juga percuma. Lamun ijazah langka. Jadi makanya engkau Kang Tanjung atau engkau tinggal ngomong nih Kang Toib lamun ijazah tua atau mengkula langsung selaku ketua forum engkau diakomodir supaya bisa melu kejar paket ambil ketika engkau Kawaguchi gede pabrik Susantiana terus engkau minggu di Pertamina buka lowongan kerja batur-batur juga kesempatan sing pada. Tapi lamun kok ada lowongan, engkau ningkan standar ijazah kudu SMA, sedangkan batur-batur di gue. Nah ini lah jadi persoalan. Nah tujuan forum pun itu salah satunya. Yang pertama. Nah yang kedua terkait kesehatan. Apabila batur-batur, tetangga, bibi, uwa atau siapapun, sing sampai dinakian masih keber ngomongin berobat yang gue pribe. Terus kemudian juga cara pribadi kira-kira oleh akses gratis dan dikawal. Nah kok tinggal ngubungi mau kasih tertera ini Pak Samsuri itu nih dengar kamu jangan tua tinggal ngomongin Kang Toib atau nih kasum atau nih batur-batur forum ayo didampingi bareng-bareng. Nah kok kepala advokasinya Kang Rosidin atau Pok artinya Pak Kang kabehane bahwa forum ini tujuannya kanggo masyarakat keseluruhan. Nah, terus juga ngomongin pertanian apapun. Jadi advokasiku budaya ngomongin pengacara, Pak. Dan kalau ngomongin pengacara kok anak Bang Ali si bidangnya lah ngomongin konstruksi hukum, ngomongin regulasi hukum, engkau beliau sih memaparkan. Karena berhubung beliau juga lawyer, pengacara. Nah, sing ketelu kula karo batur-batur pengen ki kira-kira masyarakat Jumbleng sejahtera, Pak. Artinya ana bae pabrik juga kemudian percuma lamun beli pernah atau langka asas manfaatnya kanggo masyarakat. Fungsi forum salah satu ya, Pak. Artinya pengen bisa kita kalau batur-batur ki yuk meluruskan sesuatu yang mau salah itu penerapan pada saling elingaken Pak. Karena proses batur-batur tumbuh ki atau dinakian anak ki beli semudah bisa kumpulan gawe organisasi beli Pak. Karena sadar bahwa kita kalau batur-batur bahkan uwa-uwanya kita, mamang-mamangannya kita juga belum mampu. Ketika ngomongin advokasi atau ngadepi wong-wong sing kayak mau ning video. Kita lagi memperjuangkan ruang hidup. Makanya
logo forum itu karena apa sih arane Forum Masyarakat Jumbleng Bersatu? Karena peta geografis Jumbleng ini Pak beli kayak desa sejen mungkin ya, sebaris sedesa. Iki di petal-petal, ana jangan tua karo Jumbleng dibatas karo kali. Misalnya manggono. Jangan tua Karangbong dibatas karo Campiang. Misalnya manggono. Nah, tujuannya itu sih dari siji masyarakat Jumbleng ini wis mulai ngomongin peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap nilai-nilai kesehatan atau nilai-nilai sosial, terus juga ngomongin pertanian dan ngomongin distribusi tenaga kerja supaya jelas bahwa anak putra kita ke depan kipri lagi ngasih bayangkan dinakiin baik kurang lebih di Indramayu ki setiap tahun tuh Pak bermayu ki lulusan anggota SMA kurang lebih hampir 2000 sekian orang, bahkan sampai 4.000 seluruh Indramayu Pak. Yang Jumbleng Nabira, sedangkan pabrik lamun ngomong ini Losarang hanya bilang pabrik Losarang, sing industri, GII, pabrik jok, Santing, Pangkalan, Sanggifang, TBM. Lamun setiap tahun lulus sebagai bocah ki diserapin ini. Nah, engkau juga Bang Ali mungkin bisa melun jelaskan ya. Jadi anak tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terkait CSR, Pak. Nah, inti dari forum itu pun, Pak, visi dan misi. Artinya benar-benar ngangkat derajat masyarakat Jumbleng supaya mampu dan kuat menghadapi industri sing bakal tekan ini, Pak. Nah, sebisa maning Pak bahwa forum ki beli anti nengarane industri, beli anti nengarane pembangunan, beli anti nengarane program pemerintah. Sangat senang Pak. Tapi sing tak kritisi atau sing tak lawan ini ketika pengusaha sing jolim, ketika banyu kali diracun melalui limbah dan terancam ruang hidup petani karo wong pangan, ya punten Mbak, kula bisa menang. Nah, punten nggih, sampean ki ndukung boleh ini kegiatan batur-batur nggih. Dukung. Forum Masyarakat Jumbleng Bersatu iki ngomongin Jumbleng, Mbak. Nah, struktural iki sesuai apa wong-wong sing mau bergerak. Jadi, harapannya kita atau pengen batur-batur ki kabeh masyarakat Jumbleng ya bagian dari forum gua. Itu berarti kalau mau dituang anggota forum itu manggonon Pak. Jumbleng ki atau batur-batur bisa kerjin gua. Mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama-sama bahwa langkah sedikit pun niat buruk forum yang dibentuk tujuannya kanggo buruk ki langga Pak. Tujuannya benar-benar kanggo priwe carae masyarakat Jumbleng atau masyarakat khususnya Jana Dua iki bisa sejahtera Pak. Ketika industri pirang-pirang di wilayah Jumbleng kita bisa apa-apa juga jadi persoalan Pak kemudian hari. Boleh. Lalu laka dilanjut ya cara kerjanya. Dilanjutnya ya. Oke. Kita dulu dari Bang Sahali. Saya perkenalkan dulu Bang Sahali ini adalah praktisi hukum Pak. Salah tidak kita membentuk organisasi, sama sekali tidak salah. Karena itu adalah hak warga negara. Itu diaturnya bukan hanya undang-undang, melainkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul dan berserikat. Itu hak. Nah, makanya alhamdulillah saya sangat beruntung sekali saya bisa diundang Kang Bambang dengan teman-teman di sini untuk bisa ngobrol silaturahmi di sini. Karena saya sangat senang ketika ada masyarakat yang suka ngumpul berorganisasi, karena pada dasarnya kita ini pertama bukan makhluk individu atau tapi juga makhluk sosial yang sebetulnya ini sudah budaya lama kita. Budaya lama bangsa Indonesia adalah berkumpul, apapun, majengan, pengen buka rumah, ngundang batur tangga sedulur, pengen hajatan, ngundang batur tangga sedulur,
pengen ngawinaken undang batu tanah sedulur, ini sudah budaya kita. Tapi memang ketika diterjemahkan atau diartikan dalam organisasi, kumpulnya di sini ya kita saling belajar, bisa belajar bersama-sama. Nah, sehingga organisasi atau komunitas atau forum ini kita harus menjadikan sebagai wahana atau alat untuk kita belajar bersama-sama. Apapun itu belajarnya. Nah, makanya alhamdulillah saya bisa bertemu dan bermuajah di sini dengan masyarakat Jumblong, di mana ketika kita sudah membangun kesadaran, baru kita apa sih tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Bambang, visi misi. Apa sih sebenarnya manfaatnya komunitas atau forum atau organisasi? Forum atau organisasi atau komunitas ini manfaatnya adalah tadi kita untuk belajar apa saja belajarnya, semua hal apa saja bisa kita rumuskan. Lamun beli ngerti takon, lamun musmene lah kasih ngerti engko PR takon sing ngerti ya itu kita manusia. Karena tadi kita ini bukan orang yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, bukan superhero. Contoh misalkan di hadapan mata ada persoalan tadi disampaikan oleh Kang Bambang, fenomena masyarakat Jumbleng khususnya Blok Jangga Tua, banyak sekali generasi muda yang putus sekolah misalkan. Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya adalah faktor ekonomi, bisa jadi penyebabnya adalah faktor kemalasan atau keogah-ogahan karena pergaulan dan yang lain-lainnya, atau bisa jadi yang ketiga nih, yang parah ini, nggak mau sekolah itu karena memang sekolah ini ancaman apa? Bukan disetrap, saking takutnya bakal bisa disetrap, bakal bisa coba ngarep dagbak misalnya. Ini hal yang harus kita selesaikan. Saya kira kawan-kawan forum harus bisa juga mendampingi masyarakatnya ketika dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi atau penyetaraan. Salah satu fungsi dari forum itu atau organisasi itu yang mendampingi apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, bukan hanya berupa pendidikan. Atau organisasi ini harus dijadikan sebuah wahana atau alat untuk pendidikan masyarakat. Apapun itu masalahnya, baik masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, bahkan masalah hak tentang lingkungan hidup dan masalah hak politik. Apa itu masalah lingkungan hidup dan apa itu masalah politik? Nah, saya sih pengen yang poin yang ketiga adalah yang pertama kesadaran berorganisasi, yang kedua adalah ngomongin organisasi sebagai wahana belajar, yang ketiga adalah kita harus sadar bareng-bareng tentang hak atas lingkungan hidup, bahwa kita ini semuanya hak untuk sehat, diatur oleh undang-undang lingkungan hidup, diatur oleh undang-undang dasar 45, bahwa semua orang ini pada dasarnya punya hak. Minimal masyarakat Jumbleng ketika adalah masalahnya lingkungan hidup, ya berarti ada undang-undang tentang lingkungan hidup. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Saya pikir begini Pak, ketika investasi dibuka, kemudian perusahaan-perusahaan masuk, kemudian pabrik-pabrik masuk, apakah kemudian masyarakat di sekitar pabrik itu berdiri, rakyat itu akan menikmati jalannya kehidupan, apakah akan dimatikan jalan hidupnya Pak? Dimatikan. Saya menyimak tadi bagaimana adanya pabrik yang berdiri kokoh di utara sana, tapi di lingkungan sekitar, warga-warga di sekitar itu tidak bisa menikmati, bahkan dimatikan jalan hidupnya. Adanya pabrik tersebut ketika tidak memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitarnya, itu jangan dianggap sepele Pak. Jadi saya coba mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika tidak ada perlawanan dan perjuangan, ketika ada penindasan seperti itu, hari ini mungkin
hanya dirasakan oleh segelintir orang, tapi pabrik itu akan terus berdiri, pabrik itu akan terus berjalan, tetapi sedikit demi sedikit jalan hidupnya, jalan pangannya bapak-bapak itu akan dimatikan, Pak. Setuju nih, Pak? Sawah-sawah di pinggir, empang-empang di pinggir sudah mati. Karena apa? Ketika bapak-bapak tidak melakukan perjuangan, ketika bapak-bapak tidak melakukan perlawanan, maka pabrik itu akan tidur nyenyak, Pak. Akan semakin sewenang-wenang, betul nggak, Pak? Jadi jangan dianggap sepele ketika bapak ibu tidur nyenyak, bapak ibu terlena dan dinilai bobokan, tidak melakukan perlawanan, maka perusahaan semakin lama itu akan semakin sewenang-wenang, Pak. Dianggap uang jumlah itu ngerti apa-apa. Maka saya pikir mau juga Kang Salih, dengan adanya forum ini tidak hanya menjadi forum untuk berkumpul, Pak, tapi ini adalah sebagai forum perjuangan dan forum perlawanan. Coba, coba diingat baik-baik, Pak. Diingat baik-baik. Apa yang akan diperjuangkan Bapak Ibu ini, saya yakin betul ketika kita merapatkan barisan, maka tujuan kita itu akan tercapai. Saya yakin, Pak. Tapi ketika Bapak Ibu menghadap pabrik tapi seorang diri, apakah akan dengar, Pak? Tidak akan dengar, Pak. Sehebat-hebatnya beretorika, sehebat-hebatnya berorek, tapi ketika bersendiri datang ke pabrik tidak akan dengar. Tapi ketika kita menggeruduk pabrik, ketika kita menggeruduk legislatif, kita menggeruduk DPRD, apakah tidak akan dengar? Saya tidak akan didengar, Pak. Dan tadi juga Kang Salih menyatakan bahwa Ketua Komisi 4 Kang Alam juga kita memberikan peringatan. Saya yakin nanti juga Kang Salih saya ikut mengawal juga, akan saya ngomong ke Kang Alam juga, Ketua Komisi 4. Ini harus terus diperhatikan, Pak. Saya ingin tanya, Pak, di sini ada yang diikutsertakan nggak, Pak, di dalam pabriknya, Pak? Tidak ada ya. Harusnya itu ada, Pak. Tadi dibahas juga CSR, Corporate Social Responsibility. Itu harusnya ada, Pak. Ada banlog istilahnya. Tidak ada banlog di pabrik pun, Pak. Harusnya ada banlog. Orang anak-anak muda ini harusnya bekerja, Pak. Nah, kenapa kemudian pabrik itu tidak memberikan kuota, tidak memberikan slotnya? Karena apa? Karena bapak-bapaknya diam saja. Benar nggak, Pak? Coba bapaknya bersuara, bapaknya berkumpul, bapaknya merapatkan barisan, insya Allah, Pak, kita akan didengar suaranya. Amin. Maka saya pikir ini saya coba ingin mengobarkan semangat dari bapak-bapak sekalian dan kawan-kawan anak muda sekalian bahwa kita tidak boleh diam dan jangan takut, Pak. Karena apa? Karena kita dijamin undang-undang. Undang-undang itu menyatakan bahwa kita mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul. Itu jamin undang-undang, Pak. Tidak akan ada. Semakin bapak ada yang ditangkap, semakin bapak ada yang dipanggil, maka kita akan melakukan perlawanan lebih besar. Benar, Pak? Dan ketua forum juga tadi sudah bertanggung jawab. Siapa bertanggung jawab? Siapapun hari ini yang kemudian besok ada yang dipanggil, ada yang kemudian diminta keterangan, maka kita akan melakukan berlipat ganda massa. Betul, Pak? Ini semua bukan untuk hanya ajang-ajang untuk gaya-gayaan, Pak, tapi untuk masa depan kehidupan kita, Pak. Saya bukan orang sini, bukan. Tapi ketika ada penindasan yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan oleh perusahaan, maka insya Allah halal, Pak, untuk kita. Itu akan menjadikan pahala untuk kita semua. Amin, Pak. Maka saya pikir saya ingin coba mengobarkan semangat tadi. Bapak Ibu harus terus merapatkan barisan, jangan sampai kendor semangatnya, dan semoga apa yang akan kita perjuangkan nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk membangkitkan semangat kawan-kawan bahwa kita tidak anti industri, kita tidak anti pembangunan, dan kita tidak anti program strategis pemerintah. Yang kita lawan hari ini adalah bentuk ketidakadilan, bentuk kesewenang-wenangan. Kita nggak mau rumah, tanah, sungai, air, ladang pencariannya diracuni oleh limbah ini. Hanya cuma pengen takut kan dari Kang Bambang kan, pertama kan si ora dua ingatan SMA atau ya sederajat kan harus kejar paket lah, kita paket
dapat ijazah kan itu sesuai kriteria PT perusahaan. Seandainya punten di Jombang ini banyak jual memiliki gambar lah di badannya atau bertitik, apakah perusahaan masih mau menerima? Kan sedangkan perusahaan itu berdiri di pribumi atau di desa sekitar kita. Masyarakat perlu tahu bahwa pengangguran Indramayu sangat besar, jumlahnya 37.816 orang. Itu data 2022. Terus sedangkan di Indramayu kita potensinya sangat besar sumber daya alamnya. Kita memiliki kilang Balongan yang terbesar kelima seluruh Indonesia. Terus kita memiliki lahan pertanian yang sangat luas, ke-12 di Jawa Barat. Terus apakah masih kenapa sih pengangguran di Indramayu sangat besar? Itu mungkin itu saja yang saya tanyakan.